Saat itu, Maulud mendengar ibunya, sebut saja bernama Dewi, dipaksa untuk melayani nafsu bejat Yasin Fadilah. Usaha bujuk rayu Yasin ditolak mentah-mentah oleh Dewi sehingga Yasin gelap mata, hingga sanggup memperkosa Dewi. Pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 menjelang tengah hari, di tengah jalan, tanpa berkata apapun, pisau itu langsung ditusukkan ke tubuh Yasin. Ia hanya bisa menjerit kesakitan ketika perut sebelah kiri terkena tikaman pisau. Dengan jalan tergopoh-gopoh, Yasin tetap berjalan menuju rumahnya. Kedua tangannya terus memegang luka di bagian perut. Seorang tetangga yang kebetulan melintas jalan, seketika syok melihat keadaan Yasin yang berlumpuran darah. Halo sahabat, apa kabar semua? Semoga para sahabat pena kecil dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Pena Kecil akan menceritakan kronologi kisah nyata seorang remaja yang nekat menghabisi nyawa tetangganya karena dendam bertahun-tahun atas tindakan tetangganya yang pernah memperkosa ibunya di saat dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Saya dendam. Ibu saya dulu diperkosa sama dia. Maulud mengatakan kepada polisi alasannya telah menghabisi nyawa tetangganya bernama Yasin Fadilah. Pengakuan itu diucapkan Maulud di ruang penyidik di markas Polres Pasuruan, Jalan Dr. Sutomo, Bangil, pada hari Kamis 19 Desember tahun 2019 silam. Muhammad Maulud Rianto 18 tahun, adalah seorang pelajar kelas 12 di salah satu SMK di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Dendam mendalam Maulud kepada Yasin Fadilah, warga RT 001 RW 11, Dusun Kisik, Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri dipendamnya sejak dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat itu, Maulud mendengar ibunya, sebut saja bernama Dewi, dipaksa untuk melayani nafsu bejat Yasin Fadilah. Meski menolak, tetapi Yasin mengancam akan melakukan tindakan yang lebih kasar. Dewi tetap tidak hiraukan ancaman dari Yasin, dirinya lebih memilih mempertahankan kehormatannya. Usaha bujuk rayu Yasin ditolak mentah-mentah oleh Dewi sehingga Yasin gelap mata, hingga sanggup memperkosa Dewi. Peristiwa tragis itu didengar sendiri oleh Maulud. Maulud yang ketika itu masih bocah, hanya bisa menangis, mendengar percakapan yang tidak seharusnya ia dengar. Dirinya sedih, marah, dan emosi, tetapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang bocah kelas 6 SD? Teriakan Dewi sempat didengar oleh tetangga. Kemudian, warga bersama ketua RT datang ke rumah Dewi. Bukannya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, tetapi ketua RT dan warga justru meminta kepada Dewi untuk berdamai. Tidak hanya itu, setelah kejadian itu, Maulud kerap menerima ejekan dari teman-temannya karena ibunya jadi korban pemerkosaan. Selain itu juga, Yasin juga tak jarang berlaku kasar terhadap Maulud. Tumpukan memori kelam ini diterimanya menjadi dendam kesumat. Sampailah di mana Maulud tamat sekolah dasar dan melanjutkan sekolah SMP hingga SMK di luar desa. Ia tinggal bersama salah satu saudaranya. Dalam kurun waktu itu juga, ia tidak pernah lagi terlihat di desanya. Hari pembalasan pun tiba. Pada hari Senin tanggal 16 Desember tahun 2019 menjelang tengah hari, Yasin terlihat sedang mengobrol di rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumah Maulud. Entah apa yang menjadi topik pembicaraan mereka, tentu tidak terlalu penting untuk kita bahas. Tetapi, di tengah obrolannya terlihat sesekali mereka tertawa. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Yasin menyudahi obrolan tersebut dan berpamitan pulang. Pria berusia 49 tahun itu berjalan kaki menuju rumahnya. Suasana jalanan kampung menjelang zuhur pada saat itu tampak sepi. Di tengah jalan, Yasin terdengar bunyi mesin sepeda motor yang melaju dari arah belakang. Sepeda motor itu semakin mendekat, spontan Yasin berjalan sedikit bergeser ke kiri, seolah memberi jalan untuk kendaraan dari arah belakang. Tepat di samping Yasin, sepeda motor Honda Vario yang dikendarai seorang laki-laki misterius itu berhenti. Pria tersebut memakai jaket, topi, dan tutup muka menggunakan masker. Tanpa menaruh kecurigaan, Yasin pun berhenti. Tetapi, seketika pengendara motor itu menghunus sebilah pisau dari balik jaketnya. Tanpa berkata apapun,
Pisau itu langsung ditusukkan ke tubuh Yasin. Ia hanya bisa menjerit kesakitan ketika perut sebelah kiri terkena tikaman pisau. Yasin sama sekali tidak mengira bakal diserang oleh seseorang, sehingga dirinya tidak bisa menghindar. Melihat korbannya terluka, pelaku langsung melarikan diri dengan sepeda motornya dan melaju dengan kencang, sehingga dengan mudah, pelaku menghilang di kejauhan. Sementara itu, dengan jalan tergopoh-gopoh, Yasin tetap berjalan menuju rumahnya. Raut wajahnya mulai pucat, kedua tangannya terus memegang luka di bagian perut. Seorang tetangga yang kebetulan melintas jalan, seketika syok melihat keadaan Yasin yang berlumpuran darah. Tetangga itu berteriak dan bergegas menolong Yasin. Tubuh Yasin yang hampir roboh segera dipapah, hingga teriakan tersebut mengundang warga sekitar berdatangan, termasuk keluarga Yasin. Keluarga Yasin teriak histeris melihat keadaan itu. Salah satu anak Yasin bernama Ferry dan tetangganya langsung membawa Yasin ke Rumah Sakit Bayangkara Pusat Pendidikan Polri di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Tetapi, belum sempat mendapatkan penanganan medis, Yasin sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Yasin meninggal dunia saat tiba di ruang instalasi gawat darurat. Dokter mengatakan, Yasin meninggal dunia disebabkan luka tusuk senjata tajam yang mengakibatkan salah satu tulang rusuknya patah hingga mengalami pendarahan yang luar biasa. Kejadian siang itu sangat menghebohkan warga setempat. Salah satu warga segera melaporkan peristiwa tersebut di polsek setempat. Tidak menunggu lama, polisi yang menerima laporan tersebut segera melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Dari sejumlah keterangan para saksi, kuat dugaan jika peristiwa penusukan yang dialami Yasin adalah bermotif dendam karena tidak ada barang milik Yasin yang hilang atau dibawa kabur pelaku. Dugaan sementara, pelaku bukanlah orang jauh. Bahkan polisi mencurigai pelaku adalah tetangga Yasin sendiri. Dari keterangan keluarga Yasin yang juga didukung kesaksian beberapa warga setempat, mengerucut satu nama yang dicurigai sebagai pelaku tunggal penusukan. Seorang remaja berusia 18 tahun bernama Muhammad Maulud Rianto adalah tetangga yang disebut-sebut sebagai pelaku tersebut. Polisi pun mendatangi rumah Maulud. Benar saja, remaja itu tidak ditemukan di rumahnya. Bahkan, rumah Maulud kosong pada saat itu. Maulud yang tengah dicari polisi ternyata bersembunyi di sebuah rumah kosong dan sempat meminta uang kepada adiknya. Setelah menerima sejumlah uang dari adiknya, ia pun meminta tolong salah satu temannya untuk diantar ke terminal. Maulud naik bis dari terminal Ngoro menuju Mojokerto. Kemudian sesampai di Mojokerto, dirinya melanjutkan perjalanan menumpang bis lagi, kurang lebih sejauh 80 km menempuh waktu hampir 2 jam perjalanan sampai di kota Kediri, Jawa Timur. Dalam pelariannya itu, Maulud tidak sadar jika gerak-geriknya sudah diintai oleh polisi. Nasib baik tidak berpihak kepada Maulud terlalu lama. 10 jam dari peristiwa penusukan Yasin, remaja tersebut berhasil diringkus polisi. Maulud terlihat pasrah dan tidak melawan saat digerebek dan diamankan pihak kepolisian. Selanjutnya, Maulud digelandang menuju Polres Pasuruan pada malam itu juga guna pendalaman lebih lanjut. Kepada polisi, Maulud mengakui jika dirinya menusuk Yasin hingga meregang nyawa karena dendam yang sudah lama ia pendam. Saat diinterogasi itulah, Maulud menceritakan kepada polisi alasan dirinya nekat menghabisi nyawa tetangganya tersebut. Maulud tidak bisa melupakan peristiwa yang dialami ibunya atas perlakuan bejat Yasin beberapa tahun lalu. Remaja itu menyimpan dendam bertahun-tahun dan menunggu waktu yang tepat untuk menagih hari pembalasannya. Setelah dirasa mampu dan waktu yang tepat itu tiba, Yasin nekat melancarkan aksinya. Dirinya menyiapkan sebuah pisau sudah sebulan lamanya sebelum melakukan penusukan. Pisau itu sengaja ia sembunyikan di dalam kamarnya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Beberapa hari belakangan, sebelum hari kejadian, Maulud sengaja memantau pergerakan Yasin dan menunggu waktu yang tepat untuk eksekusi. Maulud membuntuti gerak-gerik Yasin yang tengah bertandang ke rumah tetangganya yang tidak jauh dari rumahnya. Remaja itu pun meminjam sepeda motor dari salah satu temannya saat mengintai Yasin. Di saat melihat Yasin keluar dari rumah tetangganya, Maulud bersiap-siap mengenakan jaket, menutup wajahnya menggunakan masker, dan memakai topi. Pisau yang sudah lama ia siapkan disembunyikan di pinggang, kemudian ditutup dengan jaket. Selanjutnya, Yasin yang tidak sadar jika tengah diintai oleh Maulud, terus saja berjalan santai pulang menuju rumahnya. Momen itulah yang ditunggu oleh Maulud.
Jalanan kampung yang saat itu sepi tidak disia-siakannya. Remaja yang menyimpan dendam bertahun-tahun itu pun melancarkan aksinya, menusuk Yasin dan terus kabur melarikan diri. Setelah melalui proses penyidikan di kepolisian, perkara Muhammad Maulud Riyanto kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bangil, Jawa Timur. Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman 13 tahun penjara kepada Maulud pada tanggal 8 Juli tahun 2020. Sementara itu, jaksa penuntut umum semula menuntut Maulud dengan tuntutan 20 tahun penjara, merasa tidak puas dengan putusan hakim dan mengajukan banding. Tetapi Pengadilan Tinggi Surabaya justru menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Bangil tersebut pada tanggal 10 September tahun 2020. Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya itu disampaikan majelis hakim yang dipimpin Jek Johanis Octavianus. Dari kisah Maulud ini, Mimin hanya bisa mengatakan, terlepas dari apapun alasan yang melatar belakanginya, jika mengikuti kompas moral kehidupan, membela diri dan kehormatan tidak seharusnya melibatkan konfrontasi verbal. Tetapi terkadang, kita harus membuat keputusan yang tidak populer di mata masyarakat banyak demi mempertahankan apa yang kita yakini benar. Bagaimana menurut pendapat kalian atas kasus Muhammad Maulud Riyanto yang nekat menghabisi nyawa tetangganya sendiri karena dendam atas perlakuan Yasin yang pernah memperkosa ibunya saat dirinya masih kecil? Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah. Terima kasih untuk para sahabat pena kecil yang sudah menonton, like, dan subscribe Cerita Pena. Semoga para sahabat pena kecil selalu mendapat kemudahan dalam menjalani kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.